teman-teman semua, perkenalkan nama saya Vilar Valerina dari program studi PGSD dengan NIM 8601234485 dan dosen pembimbing Bapak Jepri Utomo SPD MPD. Di video ini, saya ingin menjelaskan pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Dan saya ingin mengajak teman-teman semua mengenang dan belajar dari perjalanan panjang Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, serta bagaimana nilai-nilai tetap relevan bagi generasi muda seperti kita sekarang. Teman-teman, Pancasila tidak hadir dalam waktu semalam. Ia hadir dari perjuangan panjang para pendiri bangsa yang ingin mencari dasar negara yang bisa menyatukan seluruh rakyat Indonesia yang berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Sejak sidang BPUPKI dan PPKI tahun 1945, mereka berdebat, berdiskusi, bahkan berkorban demi satu cita-cita, yaitu membangun bangsa Indonesia yang adil dan bersatu. Dari sanalah lahir 5 sila Pancasila, dasar negara yang menjadi pedoman hidup kita hingga saat ini. Perjalanan Pancasila tidak selalu mudah. Setelah kemerdekaan, pada masa awal 1945 sampai 1949, Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan. Di masa itu, semangat persatuan dan gotong royong menjadi kekuatan utama. Pancasila benar-benar hidup dalam tindakan rakyat yang berjuang bersama tanpa pamrih. Lalu, saat kita memasuki masa Republik Indonesia Serikat, muncul banyak perbedaan pandangan antara daerah. Namun, akhirnya bangsa kita menyadari bahwa hanya dengan persatuan di bawah NKRI dan Pancasila, Indonesia bisa tetap kokoh. Dari sini kita belajar bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpisah, tapi kekuatan untuk bersatu. Pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno, Pancasila dijadikan pedoman ideologi untuk menyatukan bangsa. Tapi, pada saat yang sama muncul tantangan baru, yaitu kekuasaan yang terlalu terpusat. Kita belajar dari sini bahwa Pancasila harus dijalankan dengan keseimbangan antara kebersamaan dan kebebasan berpendapat. Kemudian, datang masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Pancasila dijadikan asas tunggal dan diterapkan di berbagai aspek kehidupan, terutama pendidikan dan pemerintahan. Walaupun ada sisi negatif seperti kebebasan yang terbatas, masa ini mengajarkan pentingnya disiplin, stabilitas, dan kerja keras untuk membangun bangsa. Dan akhirnya kita sampai pada masa reformasi hingga sekarang. Di masa ini, Pancasila kembali dipahami bukan sebagai alat politik, tapi sebagai pedoman moral dan nilai-nilai kehidupan berbangsa. Kita belajar bahwa demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan harus berjalan bersama agar Indonesia tetap kuat dan bermartabat. Teman-teman, mari kita buktikan bahwa generasi muda Indonesia adalah generasi berkarakter Pancasila. Kita bukan hanya pewaris sejarah, tapi juga penerus cita-cita luhur bangsa. Terima kasih sudah menonton. Salam Pancasila.